Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat secara sederhana. Jadi sebelum kita mulai, beberapa bentuk fungsi kuadrat dalam kehidupan keseharian yang bisa kita temukan. Yang pertama, itu kalau kalian suka bermain Angry Bird, nah lintasan dari Angry Bird itu membentuk sebuah bentuk parabola. Nah, bentuk parabola itu adalah bentuk dari fungsi kuadrat. Kemudian juga ada lintasan air mancur, itu juga berbentuk fungsi kuadrat. Kemudian juga ada grafik EKG ya. Jadi detak jantung. Itu juga ada bentuk fungsi kuadratnya, di sini kita bisa lihat. Ya, kemudian grafik dari pelemparan bola pada permainan basket atau apapun itu, kalau kita melempar bola, dia akan membentuk lintasan fungsi kuadrat. Serta di sini kita lihat kalau kita buat suatu grafik ya. Jadi ini penyangganya ini membentuk sebuah fungsi kuadrat. Nah, kalau kita lihat kesamaan dari gambar fungsi kuadrat itu, setiap fungsi kuadrat itu ada yang namanya titik puncak ya. Ini titik puncak bagian atas. Ini juga ada gelombang ya. Ini bagian atas, ini juga bagian bawah. Ini juga lintasan juga ada yang namanya titik puncak bagian atas. Kemudian ini ada air mancur dipancarkan, dia juga ada sebuah titik puncak. Ini juga semua lintasan dari jembatan ini juga membentuk titik puncak, tapi dia titik puncaknya ada di bawah. Ya. Nah, persamaan umum fungsi kuadrat ya, yaitu fx ya, fungsi dalam variabel x yaitu ax kuadrat plus bx plus c ya, dimana a b c itu di sini, jadi a b dan c ini adalah bilangan real ya. Contoh yang a, kita melihat ada sebuah fungsi dalam x yaitu x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, kalau kita lihat-lihat bentuk yang A ini ya, kita bisa mencari nilai A di sini. A-nya itu adalah 1. Kemudian B-nya 3 ya, sesuai dengan di sini ketentuannya B itu adalah angka di variabel X. Kemudian C-nya itu adalah angka tunggal atau disebut konstanta. Tuh C-nya 2. Ini adalah fungsi kuadrat. Kemudian bentuk yang B, apakah ini fungsi kuadrat? Ya, betul, yang B ini adalah bentuk fungsi kuadrat. Kita tentukan A-nya, kita lihat di sini A-nya nilainya 1. Kemudian B-nya nilainya negatif 2. Ya, C-nya 0 ya. Kenapa nilai C-nya 0? Karena bentuk B ini tidak ada angka tunggal ya. Seperti yang di atas ini ada plus 2. Nah, ini berarti angka tunggal itu C-nya 2. Sedangkan di B ini tidak ada angka tunggal, maka C-nya 0. Kemudian yang C, fungsi fx sama dengan setengah x kuadrat. Apakah ini fungsi kuadrat? Ya, betul. Ya, dia adalah fungsi kuadrat. Yang mana A-nya setengah. B-nya itu adalah angka di variabel X. Di fungsi ini tidak ada variabel X, berarti B-nya 0. Dan C-nya juga 0. Bentuk yang terakhir, apakah ini fungsi kuadrat? Fx sama dengan setengah X tambah 3. Apakah ini fungsi kuadrat? Ya. Ya, dia bukan fungsi kuadrat ya. Jadi kalau kita rangkum antara bentuk A, B, C, dan D,
Fungsi disebut fungsi kuadrat bila ada variabel x kuadrat. Lihat deh, di A itu ada x kuadrat, di B ada x kuadrat, di C ada x kuadrat. Kalau ada x kuadrat, dia pasti fungsi kuadrat. Kalau yang D setengah x tambah 3, ini bukan fungsi kuadrat. Masih ingatkah kamu kelas 8 ketika kita mempelajari materi fungsi saja, ya? Kita ambil nilai x-nya seumpamanya bebas, ya. Misalnya x-nya min 1, 0, 1, 2. Nanti nilai min 1 kamu masukkan ke x ini, dapat y-nya berapa, dia jadi titik. Min 1, berapa. Kemudian kalau masukin 0 berarti hasilnya 0 setengah kali 0 tambah 3. Berarti titiknya 0,3. Kemudian kamu x-nya masukin 1 berarti setengah dikali 1 setengah tambah 3, 3 setengah. Berarti 1,3 setengah. Terakhir dimasukin 2. Setengah dikali 2, 1 tambah 3, 4. Berarti 2,4. Nah, titik-titik tadi yang kita dapatkan, kalau kita pindahkan ke bidang koordinat kartesius, titik-titik itu bila kita hubungkan dengan garis, dia menjadi sebuah fungsi garis. Ya, jadi setengah x plus 3 ini adalah fungsi garis atau fungsi linier. Nah, bentuk fungsi kuadrat, ya, pada umumnya fungsi kuadrat itu, ya, kalau kita gambar pada bidang koordinat, ya, terdapat dua jenis grafik. Yang pertama, bentuknya lembah atau terbuka ke atas seperti ini. Nah, fungsi ini dia mempunyai titik puncak tapi berada di dasar, ya. Makanya dia disebut titik puncak minimum. Nah, ciri khasnya apa? Kalau kamu menemukan fungsi kuadrat nilai di x kuadratnya, nilai a-nya itu nilainya positif, dia pasti namanya titik puncak minimum, dia ada di bawah. Kemudian bentuk yang kedua, bentuknya adalah bentuk gunung atau terbuka ke atas. Nah, seperti ini dia bentuknya mempunyai titik puncak bagian maksimum, ya, di tengah-tengah. Nah, fungsinya adalah a min ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau kamu melihat bentuk fungsi kuadrat, ya, bila di x kuadratnya angkanya negatif, itu pasti bentuk fungsinya itu bentuknya gunung seperti ini dan dia mempunyai titik puncak maksimum. Dia tidak akan pernah mempunyai titik puncak minimum, ya. Pasti nanti pertanyaannya ditanya titik puncak maksimum. Kenapa? Karena x kuadratnya depannya angkanya negatif. Oke, kita sudah paham, ya. Jadi bentuk fungsi kuadrat itu bentuknya ada dua macam seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggambar fungsi kuadrat secara sederhana. Langkah pertama, ya, diberikan, ya, ada soal, gambarkan grafik fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 16. Langkah pertama, buat fungsi tersebut fx sama dengan 0. Ya. Kenapa fx sama dengan 0? Kita bertujuan untuk mencari nilai-nilai x-nya yang didapatkan pada sumbu x. Jadi kalau misalnya kita mencari nilai x pada sumbu x, itu nilai 0-nya itu y-nya. Ya. Jadi buat fungsi fx ini tidak lain adalah nilai y, ya. Y-nya itu kita buat 0. Makanya ini kita dapatkan titik itu kan x, y. Nah, y-nya itu, fx itu kita ganti 0. Jadi kita dapat dua titik di sumbu x. Dengan cara apa? Dengan cara faktorisasi. Seperti yang sebelumnya kita mempelajari persamaan kuadrat. Kita faktorisasi persamaan kuadrat, fungsinya kita ubah sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya seperti ini. Ya. Jadi x kuadrat min 10x plus 6 sama dengan fx. Fx-nya kita ganti sama dengan 0. Kita faktorisasi seperti materi sebelumnya, persamaan kuadrat. Ya. Ini kita tentukan dulu 16 itu hasil kali berapa. Kemudian negatif 10 itu hasil dari tambahnya. Nah, setelah kita berpikir,
Oh, kita dapatkan 16 itu adalah 8 kali 2. Nah, 8 kali 2 ini bila kita jumlahkan hasilnya negatif 10, berarti 8-nya itu negatif, 2-nya juga negatif. Kenapa? Karena negatif 8 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 10. Cocok. Kemudian hasil kali negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya positif 16. Ya, cocok, berarti sudah benar. Maka agar X-nya sama dengan 0 berarti X-nya ini harus 8 karena 8 kurang 8 0. Dan yang satu lagi X-nya harus 2. Jadi kita dapatkan X1-nya 8, X2-nya 2. Atau kalian ubah saja tandanya ya. Kalau di sini negatif 8 jadi 8, kalau negatif 2 jadi 2 X-nya. Maka kita dapatkan titik pada sumbu X itu ada 2 yaitu 8,0 ya, karena ini X1-nya 8, 8,0 dan X2-nya 2 berarti 2,0. Oke. Setelah itu langkah terakhir adalah kita akan mencari titik puncak minimum. Nah, kenapa? Pak, kok di sini namanya titik puncak minimum? Kenapa nggak titik puncak maksimum? Karena fungsi ini X kuadrat ini, kamu lihat nih, angka depan X kuadratnya kan positif. Kalau dia positif, pasti bentuknya adalah lembah. Lembah itu begini lembah ya. Dia mempunyai titik puncak yang di bawah minimum. Jadi ini kalau misalnya cari titik puncak maksimum ya salah. Ya. Oke, caranya bagaimana? Tentukan nilai X puncak minimum terlebih dahulu. Yaitu dengan cara kan kita menemukan X1-nya 8, X2-nya kan 2. Kita cari tengah-tengah 8 dan 2 itu berapa. Ya, nilai X antara 2 dan 8 yang tepat di tengah itu adalah 5. Dari mana, Pak? Ya, kalian coba aja 2 ke 8 itu berapa langkah ya. Kemudian tengah-tengahnya itu 5. Atau kalau mau cara cepat tinggal 2 sama 8 kamu tambahkan. Kan 10. 10 bagi 2, 5. Ya, jadi 2 ditambah 8, 10, 10 bagi 2, 5. Nah, 5 ini diapakan? Kan yang namanya titik itu kan X, Y. Kita baru menemukan nilai X. Bagaimana cara mencari nilai Y? Ya, X5 ini tinggal masukkan ke dalam fungsi yang ada di sini. Jadi nilai X di sini kita ganti dengan 5. Sehingga ya kita dapatkan ya di sini, kita lihat di sini. Ini 5-nya yang di bawah kita masukkan ke dalam fungsi ini, berarti 5 kuadrat dikurang 10 kali 5 ditambah 16. Kita dapatkan nilai Y-nya adalah min 9. Kemudian berarti titiknya tadi X-nya 5, Y-nya negatif 9. Selesai. Nah, kemudian ada juga loh cara lain untuk mencari nilai X5 ini selain tadi 2 tambah 8 kan 10. 10 bagi 2, 5. Ada juga pakai rumus. Menentukan X puncak itu rumusnya adalah minus B dibagi 2A. Minus dari B, B ini kan nilai di X. B-nya itu kan min 10. Jadi minus ketemu minus 10 dibagi 2 kali A. 2A, A-nya kan 1. Di X kuadrat ini kan ada angka 1. Jadi 10 bagi 2, 5. Ya. Oke, bebas kamu mau pakai X-nya rumus atau mau pakai langsung tengah-tengah 2 sama 8, 5 gitu ya. Itu bebas. Nah, setelah 5 ini sudah ditemukan, ya 5 ini dimasukkan ke sini untuk mencari hasilnya berapa. Maka didapatkan titik puncaknya tadi adalah X-nya 5, ketika dimasukin hasil Y-nya min 9. Nah, langkah terakhir baru kita gambar. Ya. Kita kesimpulannya adalah grafik dari fungsi X kuadrat min 10X plus 16 ya. Yang pertama, titik potong sumbu X yaitu 8,0 dan 2,0 serta titik puncak minimum 8, min 9. Oke, gambarnya seperti apa? Nah, 8,0 di mana titiknya? Ya, nah seperti ini. Di sini ini 8,0, ini 2,0. Ya kan? X-nya kan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan gitu ya.
2,0 dan 8,0 serta titik puncak minimum 5,9 ya. Titik 5,-9 di mana? Ya, dia ada di bawah sini. Ada di bawah. Ya, titiknya seperti itu. Nah, setelah itu baru kita gambar grafiknya. Secara kasar saja kita sudah bisa menggambar grafik seperti ini. Ya. Jadi jangan menggambar sekali-kali fungsi kuadrat itu, ini garisnya agak ngelengkung ya. Jadi jangan gambarnya kayak segitiga begini. Titiknya dihubungin jadi segitiga, bukan. Ini titiknya agak lengkung di sini nih ya. Dia bentuknya parabola, bukan segitiga garis di sini ya, bukan garis begitu. Kemudian kalau mau ditambahin lagi, ada titik di sini kamu lihat, ini kan x kuadrat min 10x plus 16. Nah, plus 16 itu adalah jika x-nya dimasukkan 0, pasti hasilnya 16. Coba aja. 0 pangkat 2 dikurang 10 kali 0 tambah 16. Berarti ketika x-nya dimasukin 0, hasilnya 16. Jadi kalau grafik ini mau diteruskan ke atas, dia akan motong sumbu y di titik x-nya 0, y-nya 16. Dilihat dari pojoknya aja. Oke. Bapak kira cukup untuk materi saat ini ya, menggambar fungsi kuadrat secara sederhana. Pertemuan selanjutnya kita akan menggambar bentuk fungsi kuadrat lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.